warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Fadilah. Saya mahasiswi dari Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3B. Adanya saya di sini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi pembelajaran yang mana diampu oleh seorang dosen, Ibu Dr. Endang Sri Budi Herawati SE.MPD. Di sini saya akan memaparkan video tentang pembelajaran yang memuat ide pokok dari teori pembelajaran modern, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ini teori perkembangan kognitif Jean Piaget, yang mana dari teori perkembangan kognitif ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Tokoh penggagas teori perkembangan kognitif yang pertama adalah Jean Piaget, yang mana suatu proses itu menunjukkan bahwa kecerdasan seseorang itu berubah seiring dengan pertumbuhannya. Melalui teori ini, seorang anak bukan hanya memperoleh pengetahuan, akan tetapi seorang anak juga harus mampu mengembangkan atau membangun mental. Nah, teori Jean Piaget ini berfokus pada anak-anak mulai ia lahir hingga ia remaja dan menjelaskan tahap perkembangan lain termasuk moral, bahasa, dan pemikiran. Jean Piaget membagi perkembangan kognitif ini menjadi 4 tahap. Yang pertama ini tahap sensori motor. Nah, pada tahap ini anak berusia 0 sampai 2 tahun. Dalam tahapan ini adanya suatu pemahaman objek dari peristiwa terjadi di dunia secara alami dari tindakannya sendiri. Pada tahap pertama ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, yang mana arti dari sensorik itu seperti mendengar, melihat, dengan dibarengi tindakan motorik seperti menggapai atau menyentuh. Nah, misalnya gini, misalnya mama meletakkan mainan di bawah selimut, maka si anak itu tahu kalau mainan yang biasanya ada kini terlihat tidak ada atau hilang, dan anak secara aktif akan mencarinya. Pada awal tahapan ini, anak berperilaku seolah mainan itu hilang begitu saja entah kemana. Yang kedua ini tahap praoperasional. Pada tahap ini anak berusia 2-7 tahun. Selama pada periode ini anak berpikir pada tingkat simbolik, tapi belum bisa menggunakan operasi kognitif. Artinya apa? Artinya si kecil tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan atau memisahkan ide atau pikiran. Memasuki tahap yang kedua ini, anak mulai mengembangkan daya ingat dan imajinasi, dan juga anak mulai memahami sesuatu secara simbolik, misalnya dengan mengumpulkan benda-benda berdasarkan kriteria. Contohnya, si kecil mampu mengumpulkan semua mainan berwarna merah. Jadi semua mainan yang berwarna merah itu dia kumpulkan. Memasuki usia 4-7 tahun, anak juga sudah mulai bisa mengutarakan pemikirannya. Kemudian tahap yang ketiga itu tahap operasional konkret, di mana anak berusia 7-11 tahun. Di tahap ini, anak itu sudah mulai memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis urut. Sikap egonya itu perlahan mulai berkurang dan mulai memahami jika tidak semua orang dapat mengutarakan pemikiran dan perasaannya. Biasa menganggap tahap ini sebagai titik balik utama
dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis. Kemudian yang terakhir itu tahap operasional formal, di mana pada tahap yang terakhir ini anak berusia 12 tahun ke atas. Pada tahapan ini anak sudah memasuki usia pra-remaja. Anak juga sudah memiliki kemampuan menggunakan logikanya untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau menarik sebuah kesimpulan dari informasi yang ia dapatkan. Kemudian si anak juga mampu merencanakan masa depannya. Mereka juga memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan secara sistematis, matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakannya tertentu. Selanjutnya, teori yang kedua ini yaitu teori belajar Van Glaser-Freud, yaitu teori konstruktivis sosial yang dikembangkan oleh Ernest Van Glaser-Freud, dikenal dengan nama radikal konstruktivisme atau konstruktivisme epistemologi, yang mana fokus menggeser dari pendekatan transmisional, yaitu guru sebagai penyampai pengetahuan, ke pendekatan konstruktivis, yaitu siswa sebagai konstruktor pengetahuan. Nah, mereka sendiri. Hal ini akan mendorong pendekatan pembelajaran yang lebih terbuka interaksinya dan responsif terhadap kebutuhan dan pengalaman unik tiap siswa masing-masing. Kemudian teori yang ketiga ini yaitu teori Brunner. Nah, teori Brunner ini mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan sesuatu konsep teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai di dalam kehidupannya sehari-hari, atau menekankan bahwa siswa harus aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya, siswa kalau tidak tahu, kalau guru sedang menjelaskan, maka siswa tersebut harus bertanya kepada gurunya, jangan diam saja. Kemudian dia menandai perkembangan kognitif manusia itu diantaranya perkembangan intelektual. Nah, perkembangan intelektual itu ditandai dengan adanya kemajuan dalam menggapai suatu rangsangan. Yang kedua ini peningkatan pengetahuan tergantung pada perkembangan sistem penyimpanan secara realitis. Yang ketiga ini interaksi secara sistematis urut, itu antara pembimbing guru atau orang tua dengan anak diperlukan bagi perkembangan kognitifnya. Kemudian Brunner juga membagi perkembangan seseorang itu melalui 3 tahap yang ditentukan bagaimana dia melihat di lingkungan sekitarnya. Yang pertama ini tahap enaktif. Pada tahap enaktif ini seseorang akan melakukan aktivitas-aktivitas dalam apa yang ia pahami di dalam lingkungan sekitarnya. Artinya dalam memahami dunia sekitarnya, anak itu menggunakan pengetahuan motorik, misalnya melalui gigitan, sentuhan, maupun pegangan, dan lain sebagainya. Yang kedua ini tahap ikonik. Tahap ikonik ini di mana seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi. Artinya dalam memahami dunia sekitarnya, anak itu belajar melalui bentuk perumpamaan atau tampil dan perbandingan. Kemudian yang ketiga itu tahap simbolik.
di mana seseorang itu telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi kemampuannya itu di dalam berbahasa dan logika. Kemudian penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran merupakan salah satu bukti simbol. Nah, Brunner juga menyatakan bahwa perkembangan bahasa itu sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan kognitif. Kemudian yang keempat ini teori belajar David Althusser, di mana terkenal dengan teori belajar bermakna atau meaning learning. Nah, dari teori belajar bermakna ini atau meaning learning dibagi menjadi dua, yaitu penerimaan atau penemuan, dan yang kedua itu hafalan. Nah, yang pertama ini penerimaan atau penemuan, maksudnya jika siswa akan belajar bermakna, itu ia harus memahamkan suatu informasi baru yang telah ia terima dengan informasi yang telah ia miliki atau pengetahuan yang ia miliki. Sebaliknya, jika siswa itu tidak mampu mengaitkan informasi yang ia terima dengan kognitif yang ada, maka itu disebut hafalan. Nah, kenapa sih kita dulu sering lupa materi? Karena apa? Karena kita itu salah menerapkan metode. Dulu kita terapkan metode hafalan. Nah, sebaiknya kita kalau menggunakan itu jangan menerapkan metode hafalan. Nah, belajar bermakna ini ada yang namanya proses absorpsi, yaitu proses penerimaan data yang ditentukan, mengaitkan informasi baru yang ia terima. Nah, ada beberapa faktor dalam belajar bermakna supaya berhasil, yaitu pertama itu struktur kognitif, yang kedua stabilitas, dan yang ketiga ini kejelasan materi yang diterima. Nah, kalau materinya tidak jelas ya mungkin tidak diterima, karena dalam syarat itu harus materinya yang jelas. Kemudian belajar bermakna ini akan terlaksana jika terpenuhi beberapa syarat. Yang pertama ini informasinya harus logis, masuk akal. Terus yang kedua, apa sih tujuan kita belajar? Tidak mungkin kita belajar tidak mempunyai tujuan. Pasti kita belajar itu mempunyai tujuan. Misalnya gini, penerapan. Belajar proses penerapannya gini, misalnya perkalian 6 kali 7. Nah, gimana supaya 6 dikali 7 itu supaya mendapatkan hasilnya? Itu tinggal 7-nya ditambah 6 kali itu 7 ditambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 sampai 6 kali. Jadi hasilnya 42. Selanjutnya yang kelima yaitu teori belajar John Dewey. Nah, di mana teori belajar tersebut itu bahwa suatu konsep pendidikan itu melalui experimental learning, di mana pada pendidikan itu dapat diperoleh melalui pengalaman. Karena apa? Karena bagi dia pendidikan itu sangat berarti sebagai bentuk kehidupan, dan menjelaskan juga bahwa pendidikan berarti perkembangan yang sudah tumbuh sejak lahir hingga menjelang kematian. Kemudian teori belajar yang terakhir itu teori belajar Vygotsky, di mana proses belajar akan lebih aktif dan efisien jika anak belajar secara kooperatif dengan anak-anak lain. Nah, dalam pembelajaran dan dalam lingkungan yang mendukung, menurut Vygotsky pernah mengungkapkan bahwa suatu mana yang seorang anak itu harus dibimbing dalam melakukannya sekarang akan dapat dia lakukan sendiri. Maksudnya apa?
apabila seorang anak itu masih membutuhkan bantuan dalam melakukan sesuatu saat ini, itu bukan bukan berarti bahwa dia akan terus membutuhkan bantuan itu selamanya. Tetapi nanti pada suatu saat nanti anak tersebut itu bisa melakukan sesuatu dengan sendirinya. Nah, untuk mengembangkan kapasitas murid dibutuhkan interaksi antara guru dan murid sesuai level pengetahuan murid. Jadi kalau interaksinya itu di atas level pengetahuan murid, maka si murid itu akan kesusahan untuk mengikutinya. Tapi kalau terlalu mudah bagi murid, maka murid itu akan malas untuk mengikutinya. Maka ada wilayah yang berada di tengah-tengah, dan itu level yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan murid untuk berkembang. Nah, dalam teori belajar ada 2 poin penting yang disampaikan. Yang pertama ini ada ZPD, di mana zone of proximal, di mana artinya kemampuan sebagai pemecah masalah seseorang di bawah bimbingan orang lain melalui kerjasama dengan menjawabnya. Yang kedua itu scaffolding, yaitu memberikan bantuan kepada seseorang saat awal pembelajaran. Mungkin cukup sekian yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.